Hati yang hancur tak engkau abaikan, namun kau membalutnya dengan kasih. Jiwa yang dahaga kau kan puaskan, apalagi hati yang berseru. Engkau menjawab doa kami, orang yang bersandar dan berharap padamu dan menerima jawabannya. Kami kan bersyukur selalu buat kebaikanmu. Hati yang hancur tak engkau abaikan, namun kau membalutnya dengan kasih. Jiwa yang dahaga kau kan puaskan, apalagi hati yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah penghiburan atas berpulangnya ke rumah Bapa di surga, Bapak Ridwan Effendi. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita satukan hati kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Dan kami akui dalam keadaan apapun kami hari ini Tuhan, kami mau nyatakan Tuhan Yesus baik bagi setiap kami Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami Engkau selalu ada menolong setiap kami dan mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk menghibur setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirlah Tuhan di tengah-tengah ibadah setiap kami. Tuhan yang beracara di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tapi hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku.
penolong kami yang setia. Dikala kami datang kepadamu di tengah kesulitan kami, Engkau Tuhan yang setia menolong kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan bagimulah kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami anak-anak tebusanmu ada di tengah-tengah keluarga yang sedang berduka Tuhan, untuk kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Kehadiran kami ya Tuhan untuk memberikan dorongan semangat buat keluarga yang sedang berduka melalui kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Tuhan Kau berkenan meneguhkan firman-Mu, agar kebenaran firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan, penghiburan yang sejati buat keluarga, sehingga keluarga tidak larut di dalam duka. Dan ini hamba-Mu ya Tuhan,
Hambamu hanya sebagai alat-Mu, namun Engkaulah yang berdaulat di dalam kebenaran firman-Mu yang akan dikumandangkan malam hari ini. Pakailah Hambamu ini dengan urapan yang sederhana ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudaraku yang terkasih. Sebelum kita sampai kepada kebenaran firman, terlebih dahulu kami menyampaikan kepada keluarga yang sedang berduka bahwa keluarga besar GBI Medan Fair dan juga seluruh keluarga yang ada di dalam GBI Medan Plaza turut merasakan duka cita yang dalam atas kepergian dari orang tua yang kita kasihi. Dan kiranya pertemuan kita pada malam hari ini memberikan kekuatan yang baru buat keluarga sehingga keluarga tidak larut di dalam kesedihan dan cita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya seluruh kita yang ada di ruangan ini telah memahami sepenuhnya bahwa setiap orang, apapun yang menjadi latar belakangnya, tidak memandang kepada status sosialnya, tidak memandang kepada keadaan yang lain, bahkan tidak memandang apakah dia pelayan atau tidak, tetapi setiap orang akibat daripada dosa akan mengalami yang namanya kematian. Amin saudaraku. Tidak seorang pun yang dapat menghambat kematian itu kalau sudah Tuhan menghendakinya. Meskipun teknologi kesehatan dan ilmu pengetahuan sudah berkembang begitu pesat, namun itu semua tidak akan dapat memperpanjang usia seseorang. Malam hari ini kita sudah melihat keluarga daripada Bapak Ridwan. Tentunya sebelum beliau dipanggil Tuhan ketika dalam kondisi yang kurang sehat, keluarga dengan segala upaya, dengan daya yang ada, disertai dengan doa-doa, tentu sudah disampaikan agar orang tua kita ini lebih panjang lagi usianya. Namun ketika Tuhan menghendaki usianya sudah sampai seperti itu, maka tidak ada satupun yang dapat menghempang atau menghentikannya. Amin saudaraku. Fakta menunjukkan bahwa ketika kematian itu terjadi, dialami oleh satu keluarga, maka kematian itu akan menimbulkan kesedihan, akan menimbulkan rasa duka, bahkan duka yang mendalam bagi orang yang memiliki hubungan lebih dekat kepada yang meninggalkannya. Tidak ada salah dengan hal itu. Firman Tuhan tidak memberikan petunjuk kepada kita untuk kita dilarang bersedih, dilarang menangis ketika ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari, memahami bahwa kematian akan mengakibatkan kesedihan. Itu adalah sebagai respon emosional, respon fisik secara psikologis yang wajar bagi setiap orang yang masih bernyawa. Amin. Orang Kristen, bahkan hampir seluruh suku, kata-kata itu selalu diucapkan ketika ada orang yang meninggal di tengah keluarga. Mengapa demikian saudaraku? Tentunya saudaraku ada beberapa alasan. Di antaranya adalah bahwa kematian itu akan memutus hubungan persahabatan, memutus hubungan kasih sayang. Yang meninggal itu adalah pribadi yang selama hidupnya memiliki hubungan batin yang sangat dekat dengan keluarga, ingin paling merasakan kesedihan itu. Dan juga kehilangan orang terkasih atau kehilangan salah satu anggota keluarga itu akan dapat
Perubahan status sosial ini bisa membuat seseorang itu menjadi drop, bisa menjadi minder. Contohnya, maaf bagi ibu yang sudah ditinggalkan oleh suami, statusnya berubah menjadi seorang janda, maka dia akan menjadi seorang yatim piatu. Dan orang yang menjadi yatim piatu tentunya akan membuat seseorang itu dari status yang tadinya kedudukannya tinggi berubah menjadi saudara daripada Maria itu telah meninggal. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengakui bahwa kesedihan dan kehilangan, duka itu juga diakui di dalam kebenaran firman Tuhan. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesedihan dan duka yang mendalam yang diakibatkan oleh kehilangan seorang yang dikasihi tentunya akan bisa berubah menjadi satu sukacita bagi orang-orang yang percaya mengandalkan Tuhan Yesus terlebih-lebih. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, maka tidak ada lagi alasan bagi setiap kita untuk sedih ketika ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Kenapa? Karena Tuhan Bapa di sorga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk larut di dalam kesedihan atau di dalam duka yang mendalam. Seharusnya kita bersuka cita karena orang yang kita kasihi itu mendapatkan kehidupan yang kekal. Bukankah itu yang kita cari di dalam kehidupan ini? Lalu kebenaran firman Tuhan yang kedua di dalam Yohanes 11 ayat 25, semuanya tentu kita sudah memahaminya, bahwa setiap orang yang percaya akan dibangkitkan. Karena Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Saya yakin dan percaya sepenuhnya bahwa Bapa yang kita kasihi adalah pribadi yang di dalam hidupnya percaya, yakin kepada Tuhan Yesus Kristus, dan hidupnya diwarnai dengan kehidupan yang berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang tidak kalah pentingnya, saudaraku, yang menjadi kekuatan bagi kita ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, bahwa kematian bagi orang percaya itu adalah perpindahan dari dunia yang fana kepada dunia yang kekal. Amin, saudaraku. Jadi ketika orang yang kita kasihi itu meninggalkan kita, tetapi kepergiannya adalah ke tempat Bapa di surga, maka seharusnya perlu kita rubah kata-kata turut berduka cita menjadi turut berbahagia. Karena yang kita berangkatkan itu bukan menuju tempat yang menyiksa atau menyengsarakan, tetapi ke tempat di mana Bapa telah menyediakan sesuai dengan janjinya ketika ia terangkat ke surga, di mana di sana tidak ada lagi ratap tangis dan retak gigi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menuntun setiap kita untuk memperoleh pengenalan yang benar siapa sebenarnya pribadi Yesus dengan kuasa kebangkitannya, dan apa artinya kepenuhan Roh Kudus.
ketika kita mengenal pribadi Yesus dengan benar, hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka inilah yang akan mengubah duka cita menjadi sukacita yang tiada taranya, yang tidak dapat dinilai dengan materi. Amin, saudaraku. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. IPI Medan Fair untuk menyampaikan turut dengan usaha berduka cita atas meninggalnya orang tua kita yang kita kasihi. Jadi buat bagi keluarga jangan lagi bersedih, karena malam hari ini dan mungkin dari tadi malam sudah ada penghiburan dari gereja kita. Jadi malam hari ini akan saya sampaikan satu ayat saja, Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Bagi kita semua malam hari ini, firman Tuhan berkata kepada kita, bagiku adalah hidup dan Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi orang tua kita yang sudah mendahului kita, kematian itu bukan untuk selama-lamanya, tetapi ada waktunya saat nanti, ya? Ada waktunya. Walaupun kita ini naik di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, dan nanti kembali. Jadi bagi kita malam hari ini yang masih hidup, ayo kita selalu. Kenapa orang tua ini meninggalkan kami? Ya kan pasti ada pertanyaan, kenapa ditinggalkan? Masih mau panjang umur, tetapi karena inilah semua karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang lagi ya mengambil, tidak ada yang menahan semua ciptaannya yang di bumi ini. Karena Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 2 disitu katakan ada waktunya segala di bawah langit ini, ya kan? Ada waktunya, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ya kan? Ada waktu menari. Tapi mungkin malam hari ini kita akan merasakan ada duka, tetapi sekarang sesuai dengan firman Tuhan disampaikan oleh Pak Situmorang, jangan lagi berduka, kita sukacita supaya orang tua kita yang telah mendahului kita ada ketenangan hati, ya kan, jiwanya bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dan bagi kita yang hidup, ayo dengan umur 73 tahun, kan, apakah bisa kita capai umur seperti Bapak yang telah mendahului kita 73 tahun, ya. Contohnya saya sudah 57 tahun. Saya bertanya juga dalam hati saya, ya, karena orang tua saya juga tak ada lagi bapak, tinggal ibu. Pas 73 tahun juga, maka saya disedih, saya lihat 73 tahun, ya kan? Apakah bisa kita capai? Maka di sini katakan kepada kita, sekali lagi, Wahyu pasal 21 ayat 4, Tuhan akan menghapus air mata dan tidak ada lagi kematian atau perkabungan. Karena malam hari ini kita telah dihibur oleh hamba Tuhan dari gereja kita, dari Departemen FA. Jadi biarlah malam hari ini sesuai dengan firman Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan akan telah menghapus air mata, telah menghapus air mata kita. Karena percaya kebangkitan ini adalah semua daripada Tuhan. Tidak ada yang menghalangi ciptaan Tuhan. Kapan saja, siang, malam, kita tidak tahu. Tapi bagi kita yang masih hidup, ayo menata ke depan supaya kita hidup di dunia ini penuh berkat, penuh dengan sukacita dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Rio itu bersama-sama dengan kami melayani di GJBBI Jalan Binjai kilometer 14,5 sebagai DHM, dan juga Charlie, Bang Charlie, kami juga sama-sama FA, saya pernah ikut FA di rumahnya. Saudara, di dalam kertas yang sudah dibagikan itu dikatakan berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Ini adalah sesuatu
satu firman Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas berkata berharga di mata Tuhan. Apa? Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Jadi apa? Jadi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita tidak takut lagi dengan kematian. Amin. Kenapa? Karena kematian itu adalah berbicara tentang kembali ke rumah Bapa di surga. Jadi kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Jadi seperti yang sudah disampaikan, kalau ada ayat yang lain lagi, saya akan bacakan. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Wahyu 14 ayat 3, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Yang jelas dalam firman Tuhan, orang yang mati pun kata firman Tuhan berbahagia. Jadi kita sudah berbahagia, orang mati atau orang yang hidup. Mana yang lebih berbahagia? Orang mati atau orang hidup? Orang mati. Kalau gitu mati. Saudara, ada juga ayat firman Tuhan dikatakan di dalam Mazmur 128 ayat 1, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Artinya apa? Artinya kita yang mati dan yang hidup itu adalah orang-orang yang sama-sama berbahagia, karena kita adalah mengikut Kristus. Amin. Saudara, saya mendengar bahwa nanti almarhum itu dipersemayamkan Alkitab juga mencatat di dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai dengan 15 itu berbicara tentang Taman Eden. Taman Eden adalah suatu taman yang luar biasa, taman yang indah, taman yang nyaman, yang asli barangkali. Ini indah, tempatnya luar biasa, tempatnya bersih katanya. Lalu karena dia adalah anggota EPA, saya tanya, Bu, tadi Ibu mengatakan bahwa Taman Eden ini adalah taman yang indah, taman yang luar biasa, taman yang nyaman. Apakah Ibu mau tinggal di sini dan kami pulang? Apa jawabnya? Kalau seandainya kita seperti itu, apa jawab kita? Tentunya kita pun tidak akan mau, Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan kita, marilah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kurang semangat juga. Amin. Saudara, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus berani berkata, apapun yang terjadi atas hidup kita, di atas segalanya, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, di mana hari ini saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran saudara-saudara. Saya merasa saya sendiri, saya sudah 3 hari tempat ini. Terima kasih atas doanya, dukungannya yang telah menguatkan kami. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Izinkan saya juga mengucapkan terima kasih buat kita atas kesempatan dua kata, karena yang hadir pada malam hari ini adalah bukan keluarga yang asing bagi saya, karena adalah pernah bersama-sama dengan kami melayani dulu yang masih ada di Medan Plaza ya. Nah, karena berjalan waktu maka dan pengembangan pelayanan kita berbeda tempat ya. Dan baik Bapak Ibu, pertama-tama kembali saya berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus terhadap Papa saya yang telah memanggil rumah Bapak di surga. Karena sebenarnya Papa saya menikah dengan mama saya, maka Papa saya menjadi orang percaya. Kalau untuk ke gereja memang jarang, tapi dalam kegiatan sehari-harinya, pada saat dia mau makan, saya lihat dia senantiasa berdoa, mau tidur,
dia senantiasa berdoa. Mau pergi, dia tetap berdoa. Papa saya ini adalah papa yang cukup kuat, Bapak Ibu, dan tangguh. Kenapa cukup kuat saya katakan? Karena dia dapat membesarkan anak-anaknya. Anak-anaknya itu bukan 1 atau 2 orang, Bapak Ibu. Tidak banyak, cuma 7 orang katanya. Nah, jadi papa saya ini, dia ini bersaudara ada 9 orang. 9 orang, 2 pria dan 7 wanita. Dan yang sampai saat ini yang tetap bersama-sama dengan kami itu tinggal ada 2 orang lagi, yaitu ada koko kami, saya lihat kelihatan di sini, ya, yang ada yang tinggal di Pekanbaru dan ada yang tinggal di Medan. Nah, itu daripada orang tua kami. Nah, sebelum saya melanjutkan cerita berikutnya, Bapak Ibu, saya juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih terlebih dahulu juga kepada khususnya keluarga besar GBI Pelayanan yang ada di Medan Fair. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lulianti, ya, terima kasih. Dan juga para senior-senior saya juga, ada Pak Situmorang, ada Pak Hadi Hamzah, ya, dan juga di sini Pak Edi Suwarno, Pak Sahan, dan juga ada Pak Sitompul tulang kami, ya, ada Pak Sudung, ya, teman-teman Pak Edo, sudah disampaikan bahwa pasangan pasti mengundang sebelum Bapak meninggal, Bapak pergi itu melalui proses masuk rumah sakit selama 2 bulan. Dia keluar dari berdasarkan beliau masuk tanggal 20 dan dia mengembuskan nama saya pada tanggal 5 bulan tahun 2020 pada pukul 10 dan itu juga sendiri. Dokter, suster, saya relakan papa pergi. Kenapa saya katakan demikian? Karena semenjak papa saya ditinggalkan oleh mama saya telah pergi dulu ke surga pada tahun 2019 bulan Maret tanggal 24, Bapak Ibu. Papa saya merasa kesepian, sedih. Selalu dia mengenang mama dan selalu dia berkata, kapan mama panggil saya? Kapan mama panggil saya? Dia melihat teman-temannya juga udah pada pergi. Kapan saya giliran saya? Berulang kali bapak saya mengalami kecelakaan, Bapak Ibu. Dan firman Tuhan tadi jelas katakan, kalau belum waktunya Tuhan, itu tidak akan pernah kita meninggalkan dunia ini. Pernah mengalami kecelakaan sampai masuk ke bawah kolong mobil, terakhir bangkit dan dapat berjalan. Pernah mengalami stroke, hanya kepala saja yang bisa bergoyang kanan kiri, Bapak Ibu. Kami gotong dengan adik-adik kami, ya. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu, tetap kembali kuat. Yang dulu kami pikirkan itu papa yang duluan pergi, karena mama memang mengalami stroke berikutnya, tapi mama yang telah pergi duluan. Pengkhotbah katakan benar, kalau bukan waktunya Tuhan, maka kita tidak akan meninggalkan tempat ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang papa saudara sudah di surga. Dia bersama dengan mama dan berkumpul dengan Tuhan Yesus. Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Tapi sebelum saya mengakhiri kata-kata saya ini, saya undang adik-adik saya undang Siska, ada? Nah, ini adik saya nomor 2, Bapak Ibu, Juli Irwasi sekalian. Jadi bapak saya ini dengan papa mama saya ini memiliki anak 7 orang. Saya paling besar. Nama saya panjang, namanya saya sebenarnya, Bapak Ibu.
Jadi pada saat saya dilahirkan, nama saya itu adalah Juferi Ebronio Bimeti. Jadi saya tanya, kok panjang kali Pak nama saya? Itu masih singkat. Loh sebenarnya Pak, sebenarnya diperpanjang lagi kalau di S1 dibuka lagi ada Juferi, itulah Jumat Februari, Ebron dilahirkan, disaksikan oleh Opung Biji, Opung Medan. Pak panjang kali. Jadi pada masuk sekolah dibuat panjang kali kan Juferi Ebronio Bimeti hingga terakhir. Sampai terakhir SD, guru kok SD saya komplain, panjang kali nama Kobron, singkat aja lah. Jadi apa? Hebron. Terakhir Hebron lah nama saya Bapak Ibu di KTP. Ya, inilah adik saya nomor 2, Juli Eva Siskaria. Jadi papa mama saya ini pinter buat nama, Juli Eva Siskaria. Nomor 3 ada Roy Hilton Pardomoan. Ya, agak berewok Bapak Ibu. Dan saya sangat bersyukur dan bersuka cita teman-teman dari Medan Fair telah menjangkau adik saya untuk boleh melayani bersama-sama dengan Tuhan. Ya, ini ada suka cita. Karena apa Bapak Ibu, semenjak saya lahir baru, pertama sekali saya bergabung dengan teman-teman di Medan Plaza. Itu sungguh ditolak di keluarga kami, mama saya, papa saya. Ngapain kau Bro, baptis 2 kali, kau lain, kau permainkan firman Tuhan itu. Karena saya harus baptis celup Bapak Ibu, ya kan? Baptis celang. Tapi pelan-pelan saya tunjukkan ya kan, karakter Yesus itu bagaimana. Nah, jadi saya bersyukur adik saya Roy Hilton sudah dapat bergabung dengan kita. Nah, ini nomor 2. Nomor 3, nomor 4, sampai bingung saking banyaknya. Nomor 4 ada Lex Boy Almasi Putra. Alex Boy, ya Alex Boy Almasi Putra, ya. Nah, kemudian habis Lex Boy, kemudian ada siapa namanya? Oh, ya, Charlie Agus Damendra. Ini. Charlie Agus Damendra. Habis Charlie Agus Damendra ini nomor 5 ya. Baru nomor 6 ada Rio Sony Fernandez. Ini ada di saya Bapak Ibu. Ya. Oh iya, ya, puji Tuhan Bapak Ibu, ya kan. Tadi saya juga ngomong-ngomong, ya ini bakal aja udah jadi pengerja ya, puji Tuhan ya Pak ya, haleluya. Jadi Tuhan tangkap satu persatu ya, Tuhan ubahkan ya, haleluya. Ini sukacita buat saya. Dan terakhir adalah Aiga Noni Maria Bapak Ibu. Ya ini, ya. Jadi inilah kami anak-anak mama, anak-anak bapak. Ya, jadi kami semuanya kami bersyukur. Ya, kami sudah berkeluarga Bapak Ibu. Nah, kalau ketika Bapak saya mendiang masih sehat, dia selalu berkata, dia selalu membanggakan, anak aku itu 7 orang, 2 perempuan, 5 laki-laki, dan cucuku katanya ada 14 orang, 7 laki-laki, 7 perempuan, katanya angka cantik katanya. Jadi itulah kami, keluarga kami Bapak Ibu. Ya, jadi demikian, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk doa, support, dan kata-kata menghibur bagi kami. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, agar rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami pada malam hari ini Tuhan.
di acara penghiburan buat keluarga Bapak Ridwan yang saat ini sedang dalam keadaan duka. Kebenaran firman-Mu dan pesan-pesan-Mu Tuhan telah disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kebenaran firman-Mu dan meneguhkannya buat keluarga, sehingga lewat kuasa daripada kebenaran firman Tuhan, keluarga besar yang ditinggalkan oleh Bapak Ridwan beroleh penghiburan, beroleh pengharapan dan kekuatan yang baru untuk menjalani hari-hari selanjutnya. Kami berdoa ya Tuhan, buat acara besok, mulai dari acara penutupan peti sampai pada acara pemakaman, kiranya kasih anugerah Tuhan terus menyertai setiap sesi dari setiap acara, boleh berjalan di dalam pimpinan Allah Rohul Kudus, semuanya dalam keadaan damai dan sukacita, dan Engkau Tuhan yang mencukupkan segala keperluan kebutuhan yang mereka perlukan menurut kemuliaan dan kekayaan-Mu ya Bapa. Kasih anugerah Tuhan terus berlimpah-limpah buat keluarga yang ditinggalkan. Dan kalau malam hari ini kami akan selesaikan ibadah penghiburan kami umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Kami taruhkan Tuhan perjalanan kami ke dalam pimpinan Allah Rohul Kudus, supaya kami dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan boleh tiba di tengah keluarga, bertemu dengan orang-orang yang kami kasih dan cintai di dalam suka, cita dan damai sejahtera. Tetapi sebelumnya Tuhan, kami meninggalkan tempat ini, kami rindu Engkau mengulurkan tangan-Mu dan memberkati kami, dan kami siap untuk menerima-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita buka hati kita, arahkan wajah dan kedua tangan kita ke surga untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasihnya Tuhan, terima dan bawalah kasih karunia, anugerah damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita mulai daripada malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan telah diberkati, mari bersama katakan amin. Demikianlah ibadah penghiburan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari sekali ya Bapak, 1, 2. Coba sekali lagi ya, 1, 2, 3. Oke, video. Pada malam hari ini hadir di sini untuk menyampaikan rasa duka cita dan bela sungkawa untuk keluarga sahabat kami, keluarga Bapak Lex Boy, dan juga Ibu Bolo Kampu Bolon di tempat ini beserta keluarga besar semua. Kita akan memulai ibadah singkat ini. Mari kita menyatukan hati kita bersatu. Percaya
masih terus mengalir dalam kehidupan kami. Di malam hari ini Tuhan, di waktu duka cita buat keluarga kami yang ada di sini, kami datang bersama-sama dari gereja UMI Manusura untuk melihat, untuk merasakan, untuk berbelasungkawa terhadap duka cita, rasa kehilangan yang dirasakan oleh keluarga di tempat ini. Kami untuk boleh menghindari hal tersebut. Dan saat ini sebagai bentuk belasungkawa kami, sebagai bentuk turut berduka cita kami datang ke tempat ini untuk menghiburkan mereka yang sedang berduka. Kami berdoa biarlah kehadiran kami boleh sedikit menjadi penghibur bagi hati mereka yang terluka dan kehilangan saat ini Tuhan. Dan kami berdoa biarlah persekutuan kami ini bisa menguatkan mereka di saat duka cita yang mereka alami. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Kiranya Tuhan yang berkuasa. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian rohani nomor 166 sepanjang jalanku diiring. turut berduka cita yang sedalam-dalamnya yang dirasakan oleh keluarga besar Bapak Alex Boy dan keluarga. Pengharapan kami dari semua gereja dan juga majelis, kiranya keluarga ini tetap diberikan kekuatan dan Tuhan juga memberkati semua keluarga yang ada, dan kami berharap jangan larut dalam kesedihan. Mari terus berharap kepada Tuhan, karena Tuhan tetap memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita selanjutnya. Shalom bagi kita semua. Bapak Alex Boy beserta keluarga dan seluruh juga keluarga daripada saudara-saudara Bapak Alex Boy, kami hadir dari Gereja Metodis, bahwa kami juga turut merasakan yang dirasakan keluarga saat ini. Dan kami tadi sedikit mendengar bagaimana perjalanan orang tua kita, ya, sehingga saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Mazmur 116 ayat 15 menyatakan berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihi. Siapa itu orang yang dikasihi Tuhan? Yaitu orang yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita percaya bahwa orang tua kita ini ya telah menerima Yesus sebagai juru selamatnya, sehingga kita percaya bahwa kematian Bapak ini adalah berharga di mata Tuhan. Tentu setiap orang yang berharga di mata Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan tempat yang terindah bagi orang tua kita. Oleh karena itu,
kami teman-teman Bapak dari Gereja Metodis menyampaikan juga, kalaupun saat ini keluarga sedang bersedih, tentu secara manusia itu adalah normal. Namun firman Tuhan katakan, biarlah juga keluarga boleh bersedih seperti orang yang senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kita alami di dunia ini tidak terlepas daripada kendali Tuhan. Dan inilah yang terbaik saat ini, inilah kenyataan yang harus kita terima secara khusus keluarga. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi keluarga, bukan berarti keluarga tidak setia kepada Tuhan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami dari keluarga besar Gereja Metodis Indonesia Maria Sunggal turut merasakan yang dirasakan keluarga. Semoga di hari yang akan datang Tuhan terus menolong keluarga, memberikan kedamaian, sukacita, kebahagiaan, serta berkat yang berlimpah buat keluarga yang ditinggalkan orang tua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menggunakan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada malam ini kami dari Gereja Metodis Indonesia Maria Sunggal dapat datang ke tempat ini atas berpulangnya orang tua yang kami kasihi, membawa berkat dan sukacita kepada keluarga yang ditinggalkan. Dengan Tuhan Engkau memberikan kekuatan dan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka dapat menerima cita-cita dipanggil Tante Nopi. Ayat 20. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah berguna. Itulah yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, kematian adalah bagi manusia adalah hal yang menakutkan. Tak seorang pun kita siap untuk menerima kematian pada saat itu. Biar bagaimanapun, baik tua, muda, dan masih. Namun dalam hal ini, tetapi kematian tak seorang pun yang bisa menolaknya. Manusia harus meninggalkan dunia ini untuk menghadap Tuhan. Sebagaimana dikatakan Rasul Paulus tadi, bagiku hidup adalah Kristus. Kita mengetahui bahwa Rasul Paulus sebelum dia dipanggil, diubahkan oleh Roh Kudus menjadi rasul. Dia adalah pembenci pengikut Yesus. Tetapi setelah dia ditangkap oleh Roh Kudus, maka dia dijadikan menjadi rasul. Jadi selama hidupnya Rasul Paulus bekerja untuk memberitakan Injil Kristus. Mau matinya adalah untuk Kristus sendiri, tentu menjadi. Tentu itulah Rasul Paulus katakan itu, begitu hidup adalah Kristus dan mati adalah Kristus. Mati bersama-sama dengan Kristus. Ketika dia masih hidup bersama dengan Yesus, mati dan selanjutnya dia tetap bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus,
Demikian barangkali orang tua yang kita kasihi, dia sudah mempercayakan dirinya kepada Kristus dan dia mentaati firman, sehingga bagi dia juga, bagi dia hidup adalah Kristus dan mati adalah Tuhan. Demikianlah halnya dalam hal ini kepada kita yang ditinggalkan. Biarlah kita hidup kita untuk Kristus, sehingga mati kita menjadi tuntunan bagi kita dan kita akan berkembang dengan Kristus di sana. Ini sehingga kita sama akan kematian. Saya selesai. Videokanlah kami, Pak. Mata yang keluarkan dan orang yang kita kasihi kita itu yang mulia, tetapi jangan sedang orang yang berkenan. Sehingga kita nanti bisa bertemu di sana. Bapak dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, demikianlah hal ini disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dan kepada kita ditegaskan pada malam hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah berfirman lewat hamba bahwa bagi kami hidup adalah Kristus dan mati adalah Tuhan. Itulah Tuhan satu-satunya harapan kami. Tuhan akan membawa kami ke dalam rumah-Mu yang kekal itu. Demikianlah Tuhan, orang tua kami kasih ini Tuhan telah meninggalkan kami dan menghadap Tuhannya di surga. Biarlah Tuhan Engkau memberikan dia kehidupan kekal kepadanya. Hidupkan Tuhan keluarga yang ditinggalkan. Mampukan mereka untuk kuat, sabar di dalam menghadapi duka cita, agar mereka dapat menerima duka cita Tuhan di dalam Kristus Tuhan. Kami Tuhan nanti akan kembali ke tempatnya masing-masing meninggalkan tempat ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan dalam terang kami, dan kami percaya Roh Kudus Tuhan akan tetap tinggal di tempat ini untuk melindungi, menjagai keluar masuknya seisi ruangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita sama-sama. Itulah kiranya memberkati serta melindungi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dari malam ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua.